Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Salam, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang Kau anugerahkan juga bagi kami, sehingga kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi bekal rohani kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 12 ayat 1-2, Dipuji Roh Kondoho. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 30. Demikian. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Topik renungan adalah Tuhan pembela dan pemberi keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, tentu kita sepakat mengatakan bahwa Tuhan sangatlah membenci kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan. Alkitab memberikan suatu jawaban bahwa walaupun masyarakat itu miskin dan tertindas, tetapi Tuhan akan selalu hadir dan mengingatnya. Tuhan pembela dan pemberi keadilan bagi orang miskin disajikan dalam Mazmur 140 dengan menarik. Pada ayat 13 tertulis, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Pada ayat tersebut digambarkan adanya satu pengetahuan
yang didasarkan pada suatu pengalaman sejarah. Sekalipun orang miskin rentan sebagai korban penindasan dan ketidakadilan, pemasmur menggiring kepada suatu hasil akhir bahwa jika orang kuat dapat leluasa melakukan kejahatan, jika para penindas dan pelaku kejahatan dapat beroperasi dan bahkan sukses melakukan propaganda di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan hadir menjadi pembela orang miskin dan memberi keadilan bagi orang tertindas. Ada banyak kisah-kisah Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan membela orang tertindas dan miskin. Bahkan Alkitab selalu merupakan dokumen dan catatan sejarah pengalaman umat bahwa Tuhan hadir sebagai pembela dan pemberi keadilan bagi umatnya. Hati-hatilah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dalam tahun politik yang terjadi di Indonesia saat ini, naskah renungan ini mengingatkan kita semua, jika punya kesempatan menduduki suatu jabatan, jangan selewengkan kekuasaan yang dimiliki menjadi alat penindasan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti korupsi yang lagi-lagi maraknya terjadi. Oleh karena itu, bentengilah dirimu dengan firman Tuhan supaya terhindar dari nafsu dan keinginan daging yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1 dan 2, Suarane Tondi. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat,
Salam Reformanda Masih Haolongan.